البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadits sabi'a asyar, hadis yang ke-17, an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Maksudnya beliau mendatangkan apa? Sanad. Semuanya adalah apa? Adalah Syamiyun. Mereka adalah orang-orang Syam. Abu Dar walaupun beliau adalah dari Arab, tetapi beliau tinggal lama di Syam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, hadis qudsi, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, yaitu aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman tadi diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ini adalah ketentuan dari apa? Dari Raja Alam Semesta. Aku sendiri nggak mau berbuat zalim pada kalian, dan juga kalian jangan saling berbuat zalim satu sama lain. Ini menunjukkan manakala Allah Ta'ala menafikan darinya sesuatu, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan lawan dari perkara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya apa? Tidak ada pada zatnya Allah itu nafyun mahad, peniadaan yang murni itu tidak ada. Bahkan peniadaan sesuatu dari Allah itu menunjukkan apa? Kesempurnaan dari lawannya. Makanya ketika Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma massana min lughub, bahwasanya kami menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari, dalam 6 hari, dan kami itu tidak tertimpa rasa penat. Menunjukkan apa? Kami itu berada di puncak keperkasaan dan kemampuan dan kekuatan. Allah Ta'ala tidak pernah merasa penat. Juga ketika Allah Ta'ala berfirman, misalkan apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak tertimpa mengantuk dan tidak tertimpa tidur. Menunjukkan apa? Allah itu di puncak kehidupan dan berdiri sendiri, tidak pernah penat, tidak pernah letih, tidak perlu istirahat, dan tidak pernah dia diganggu dengan apa? Sesuatu yang mengurangi kehidupan, yaitu tidur atau mengantuk. Maka seperti ini pula, manakala Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya kezaliman, mengharamkan dari dirinya kezaliman, maka menunjukkan Allah Ta'ala itu maha adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, penuh dengan kejujuran beritanya, wa adlan, penuh dengan keadilan hukumnya. Menunjukkan Allah Ta'ala itu maha adil. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu itu tidak mendolimi seorang pun. Wa mallahu bidzallamin lil abid, dan Allah itu tidak mendolimi para hamba. Ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala itu di puncak keadilan dan di puncak hikmah. Baik. Kemudian di sini Allah Ta'ala mengatakan fala tadzalamu, jangan kalian saling mendolimi. Dan kita telah tahu bahwasanya kezaliman itu akan mendatangkan kecelakaan. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma, dan nanti di hari kiamat seluruh wajah akan merunduk kepada zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan sungguh rugi orang yang memikul kezaliman. Datang di hari kiamat memikul, kalau dia pernah mencuri tanah orang, merampas tanah orang, dia akan memikul tanah 7 lapis bumi. Kalau kereta, maka dia akan memikul kereta. Mending kalau keretanya adalah kereta mainan anak-anak. Gimana kalau dia itu adalah syawalat? Wah, muskilah. Atau kereta apa itu istilahnya? Bikhu. Wah, pusing dia mikul bikhu. Demikian pula kalau dia mencuri apalagi al-muhim barang-barang, semuanya nanti akan dipikul oleh dia sesuai dengan kezaliman yang dia bawa. Dan juga kezaliman itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan kegelapan hati. Innallaha la yahdi, tentang yang di hari kiamatnya, yaitu apa? Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.
dan seterusnya, dalil-dalil yang banyak tentang masalah bahayanya kezaliman. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh. Wahai para hambaku, kalian semua itu adalah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mohonlah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku membimbing kalian. Ini menunjukkan Allah Maha Baik. Allah itu tidak pelit untuk menjelaskan perkara-perkara yang diperlukan oleh para hamba. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah yang menciptakan kemudian menyempurnakan. Dialah yang menakdirkan, yang menetapkan dan memberikan petunjuk. Dan Al-Quran turun memang untuk memberikan petunjuk. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan hamba dalam keadaan tidak tahu Rabbnya itu siapa, sifat Rabbnya itu bagaimana, itu apa, dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala membimbing kita cara untuk menunaikan hajat, cara untuk masalah makan, masalah tidur, bagaimana mungkin Allah tidak membimbing kita untuk bagaimana mengenal Allah dan apa sifat-sifatnya, apa saja nama Dia? Tidak mungkin. Ini bantahan kepada apa? Kepada orang-orang mufawwidhah. Orang-orang yang mengatakan kita tidak tahu apa makna dari ayat ini, apa makna dari sifat ini dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang minta petunjuk kepadanya. Dan juga dari hadis ini kita tahu bahwasanya asal manusia adalah apa? Tersesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Dan manusia memikul amanah, padahal manusia itu adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Berarti kalau kita tahu asal kita adalah kebodohan, maka hendaknya kita mohon petunjuk kepada Allah. Kemudian ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai para hambaku, kalian semua itu adalah lapar. Illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku beri dia makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mohonlah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Memang sumber rezeki adalah dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian, maka dia itu adalah dari Allah. Juga firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi selain Allah? Ternyata nggak ada. Berarti apa? La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Jadi apa? Mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena Allah yang memberi makan, bukan zat-zat yang lain. Makanya Nabi Ibrahim sendiri mengatakan apa? Alladzi yut'imuni fayasqin. Dia itu yang memberi aku makanan dan memberi aku minuman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, maka Dia yang menyembuhkan aku. Berarti apa? Mintanya adalah kepada Allah, jangan kepada para makhluk. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai para hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Tayyib. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl. Nikmat Allah berupa pakaian kepada para hamba. Mintanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan, banyak berbuat kesalahan di waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sementara aku itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Berarti apa? Jangan kemudian meremehkan, toh aku akan diampuni, jangan. Tapi apa? Justru kita harus bertaubat. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah kalian ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Memang harus ada upaya untuk memohon ampun. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu banyak salah. Sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat dolim. Berapa banyak kezaliman yang dia perbuat sehari semalam. Kezaliman terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak manusia, terkait dengan hak dirinya sendiri, terkait dengan apa, hak para binatang dan lain-lain. Jahula, juga kebodohan dia menyebabkan dia banyak melakukan kesalahan di dalam melaksanakan perintah, banyak melakukan kesalahan di dalam menjauhi larangan dan sebagainya dan sebagainya. Maka harus mohon ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal abda mahma ijtahada fi ibadatih, bahwasanya hamba itu sehebat apapun kerja keras dia di dalam ibadah, fala budda minat taksir, pasti tetap ada yang namanya kekurangan.
fala budda lahu min istighfari rabbih aqiba kulli ibadah. Maka dia harus mohon ampun kepada Rabbnya di belakang setiap ibadah. Memang harus banyak istighfar. Ya ibadi innakum lang tablughu dhurri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian itu tidak akan mencapai bahayaku kemudian kalian membahayakan diriku. Yaitu walaupun kita berusaha untuk mendolimi Allah, naudzubillah, menyakiti Allah, membahayakan Allah, maka tidak mungkin hamba itu mencapai kemampuan untuk mendolimi dan membahayakan Allah. Karena Allah Ta'ala adalah Al-Aziz, alladzi la yuram. Dia adalah zat yang maha perkasa, yang tidak mungkin ada yang mampu untuk membahayakan dirinya. Ini diantara makna Al-Aziz, alladzi la yuram. Tidak mungkin orang mampu untuk menimpakan bahaya kepada Allah. Tidak seperti kesombongan orang-orang Ya'juj dan Ma'juj. Setelah mereka berhasil menghancurkan seluruh yang di bumi, mereka mengatakan qad qatalna kullaman fil ard. Tidak, kami telah membunuh semua yang ada di muka bumi, padahal masih ada mukminin yang sembunyi di gunung-gunung. Fama baqiya illa man fis sama, enggak ada yang tersisa kecuali yang di langit. Kemudian mereka mengarahkan panah mereka ke langit, mencoba menembak Allah. Ini bodoh sekali. Tapi kemudian Allah Ta'ala menguji mereka. Maka panah itu setelah ditembakkan ke atas, dikembalikan lagi oleh Allah penuh dengan darah. Mereka bangga berhasil membunuh Allah. Padahal baru sampai di mana panah itu? Enggak mungkin sampai di pintu langit dunia, itu enggak mungkin. Barangkali kena burung di atas, mungkin. Oh iya. Kemudian walang tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mampu untuk mencapai manfaat diriku kemudian memberikan manfaat kepadaku. Ini menunjukkan betapa perkasanya Allah. Beda dengan orang-orang ahli kalam yang belajar kepada kepada orang-orang yang tidak kenal Allah, orang-orang Yunan yang meyakini dewa ini, dewa itu. Kadang dewa minta bantuan manusia. Oh, ini kita sedang diserang oleh para raksasa. Kita perlu bantuan dari kalangan Bani Adam. Oh, itu dewa macam apa? Ternyata dewa lingkup ketika diserang oleh raksasa dari planet lain. Ini bodoh sekali. Minta bantuannya pada manusia dengan teknologi komputer ini, komputer itu. Bodoh dewanya, harusnya diganti aja tuh. Iya, ternyata dewanya minta bantuan, minta manfaat kepada manusia. Tayyib. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai para hambaku, kalau generasi yang paling awal kalian dan yang paling akhir kalian semuanya, insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia dan jin kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu berada di puncak ketakwaan seseorang dari kalian, mazada dzalika fi mulki syai'a, yang demikian itu tidak menambahi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, seandainya generasi yang awal kalian dan akhir kalian, maksudnya adalah semuanya, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua ada pada hati satu orang yang paling di puncak kejahatan dari kalian, mana qasadzalika min mulki syai'a, yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Makanya Allah Ta'ala setelah bicara masalah kewajiban haji, Allah Ta'ala mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barang siapa kafir, Allah Ta'ala itu tidak perlu kepada alam semesta. Jangan dikira Allah jadi rugi kalau kita semua tidak memilih dia, tidak melakukan pemilihan raya memilih Allah, kemudian Allah rugi. Enggak ada itu. Itu kalian orang yang bodoh saja. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai kalian para hambaku, seandainya yang awal sampai yang akhir dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahid, mereka berdiri di satu dataran tinggi, fasa'aluni, kemudian mereka semua minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kemudian setiap orang aku beri apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi, yang demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya seperti jarum yang mengurangi air kalau dia itu dimasukkan ke dalam lautan. Seberapa airnya? Enggak sampai 1 cc. Sementara air lautan itu berapa? Itu menunjukkan kekayaan Allah Ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya ini semua hanyalah amalan kalian yang aku hitung semua untuk kalian. Summa uwafikum iyyaha, kemudian aku akan tunaikan untuk kalian.
Yang baik ya baik, yang jelek ya akan mendapatkan kejelekan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah, karena Allah yang menolong dia untuk berbuat baik. Kemudian Allah Ta'ala akan melipatkan pahalanya 10 kali atau 100 kali atau sampai 700 atau lebih. Maka tidak ada kecuali apa? Kita harus memuji Allah atas kebaikan Allah dan kedermawanannya. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa mendapati yang selain itu, yaitu justru amalannya itu jelek, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia yang telah menaati hawa nafsunya. Dia yang telah memperkuat setan-setan, memberi makan setan, nggak mau baca bismillah. Akhirnya setannya semakin kuat. Dan juga apa? Dia menyia-nyiakan para malaikat yang Allah kirim untuk menolong dirinya. Membuat malaikat jadi jauh. Membuat malaikat tidak mau masuk rumahnya karena banyak gambar. Membuat malaikat itu menjadi apa? Nggak suka sama dia karena mulutnya penuh dengan bau-bau yang tidak enak. Mungkin dari jengkol yang tidak dicuci lagi. Mungkin dari apa? Dari rokok yang selalu menghiasi bibirnya. Malaikat nggak suka. Atau mungkin karena dia rajin berbuat maksiat. Karena para ulama salaf mengatakan barang siapa berbuat maksiat, maka akan muncul dari badannya itu bau yang busuk, bau yang maknawi. Manusia nggak mencium, tapi apa? Para malaikat terganggu. Sehingga malaikat pun menjauh, setan yang mendekat. Ya, salahkan diri sendiri kalau nanti amalan kalian penuh dengan kejelekan. Tayyib, qala Sa'id. Sa'id siapa ini? Sa'id bin Abdul Aziz. Iya, Sa'id bin Abdul Aziz. Kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadits jasa ala rubbatayh. Abu Idris Al-Khawlani, yaitu Aidullah bin Amr, beliau itu kalau menyampaikan hadis ini, beliau jasa, yaitu berlutut di atas kedua lutut beliau. Ini tidak apa? Tidak dicontohkan Rasulullah, tetapi ini adalah amalan sebagian salaf karena apa? Merasakan keagungan. Ini seakan-akan surat dari Allah benar-benar sedang datang untuk dibacakan. Rawahu Muslim. Wa rawaina anil imami Ahmad bin Hanbal qal laisa li ahli Syam haditsun asyrafu min hadzal hadits. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia bagi mereka daripada hadis ini. Memang ini adalah musalsalun bi asyamiyin dan ini hadis yang paling agung untuk mereka. Wallahu a'lam.